Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ada kesempatan untuk kami memuji memuliakan Engkau, itulah yang kami syukuri. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu, tolong kami beri hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti, memahami firman, dan kami mampu melakukan firman dalam kehidupan. Ajari kami untuk selalu mendengar dengan baik, siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh memuliakan Engkau melalui hidup kami. Dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan perenungan firman ini dari awal hingga akhir. Dalam Kristus Yesus, amin. Ya, renungan kita atau khotbah hari ini diambil dari Yohanes 3. Ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Silakan lihat Alkitabnya. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat yang ke-31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengar, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks kita dari ayat pertama hingga yang ke-36, baru kita bisa menemukan sebenarnya apa yang Yohanes mau sampaikan kepada kita. Karena kalau kita hanya membaca ayatnya yang ke-31 sampai 36, maka kita tidak akan menemukan firman Tuhan atau hal-hal baik yang Allah mau nyatakan kepada kita. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat sekitar ada 3 bagian yang akan kita renungkan dan saya akan sampaikan kepada kita semua supaya kita tahu bahwa ternyata dari ayat 31 sampai ayat 36 ada hal penting yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita akan belajar tentang Yesus datang dari Allah dan segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang akan kita pelajari, sebenarnya apa tujuan kedatangan Kristus? Apa tujuan kedatangan Yesus? Dan yang ketiga, apa sikap kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa Yohanes dengan tegas memberikan kesaksian bahwa Yesus datang dari surga. Di ayat 31, Yesus datang dari surga. Dan jika dia datang dari surga, maka dapat kita ketahui bahwa dia adalah Allah. Ini terlihat di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kalau kita membaca Filipi 2 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini kita melihat bahwa Dia adalah Allah. Di sini kita melihat bahwa Allah mengutus Dia datang ke dalam dunia. Dan segala kuasa telah diberikan kepada Dia. Tadi di bagian awal di dalam tata acara kita hari ini, itu sebenarnya menjelaskan tentang kemahakuasaan Yesus. Dia berkuasa bukan hanya di bumi, tapi Dia berkuasa juga di surga. Dan karena Ia datang dari surga, tentu hal-hal yang dibicarakan adalah Dia berbicara tentang hal-hal surgawi. Ini bisa kita lihat ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus di ayat-ayat sebelumnya. Ketika Yesus berbicara tentang hal-hal surgawi, ternyata Nikodemus yang adalah seorang kepala dan pandai, pintar, berhikmat, tapi ternyata dia tidak memahami hal-hal surgawi. Dia yang datang dari surga berbicara tentang hal-hal surga. Dia pemilik serta penguasa baik di bumi maupun di surga, ayat 35. Dan kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 18, itu dengan jelas bahwa Dia berkuasa di bumi dan di surga. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini berarti bahwa kalau segala sesuatu diciptakan oleh Dia, maka sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini atas izin Dia. Atas izin Dia. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dirinya. Mungkin kita akan langsung mengingat ketika iblis mau mencobai Ayub. Iblis harus datang izin kepada Allah, baru bisa mencobai Ayub. Kalau kita lihat Ayub 1, 2 itu menjelaskan terkait dengan ketika iblis mau mencobai Ayub. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, yang terjadi di dalam dunia, itu atas izin Allah. Karena semua dijadikan oleh Dia. Mungkin kita langsung bertanya, berarti apakah Allah yang menciptakan dosa? Kita akan lihat. Ini terlihat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya, bahwa segala yang hidup Dialah yang memberikan kehidupan. Kita bisa bernapas. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Maka itu kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 5, dikatakan bahwa kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Sang pemilik hikmat. Kalau kamu kekurangan pengetahuan, mintalah kepada Sang pemilik pengetahuan. Dia yang memiliki semuanya. Dia yang memiliki semua harta. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang perlu kita sombongkan di dalam dunia ini. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa hikmat itu Dia berikan kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia. Itu kita bisa lihat dalam Roma 16 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 24. Bahkan kalau kita lihat tentang segala sesuatu diciptakan oleh Dia, itu Dia berkuasa bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, tapi Dia berkuasa dari kekal
1000 tahun sama seperti 1 hari. Itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan 1 hari itu seperti 1000 tahun. Tapi 1000 tahun sama seperti 1 hari. Berarti dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi kemana. Dia mengetahui apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Dia mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita di hari-hari berikutnya. Ini kita melihat bahwa Allah, Dia berkuasa. Segala sesuatu sudah diserahkan kepada Dia, dan Dia berkuasa. Dia mengetahui segala sesuatu. Bagian yang kedua yang kita perlu lihat adalah tujuan kedatangannya. Kita melihat bagian pertama bahwa Yesus datang dari Allah atau dari surga. Tentu kita bertanya apa tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Dan sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah masih adakah kebaikan, kebenaran di dalam diri kita sebagai manusia? Tentu semua itu kita bisa pertanyakan. Apakah ada? Tapi Alkitab, dia menjelaskan dengan detail bahwa semua orang tidak ada yang benar. Semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah berdosa. Ya, kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18, kita lihat sebentar. Roma 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan di situ dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Berarti apakah kita mampu masuk surga dengan perbuatan baik kita? Ini pertanyaan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Apakah kita masih mau menyombongkan akal budi kita? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mencari Allah saja tidak. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah mereka datang kepada Allah? Tidak, justru mereka sembunyi. Allah lah yang datang kepada mereka. Maka itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa lagi mencari Allah. Akhirnya Allah lah yang mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa. Dan kalau kita perhatikan, di situ juga dikatakan bahwa semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Kita tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Tidak ada perdamaian di dalam diri kita. Berdamai dengan sesama saja tidak bisa. Kita mungkin mendengar bagaimana orang membunuh sesamanya dengan merasa tidak bersalah. Ya, kita bisa lihat zaman sekarang makin kesana makin orang tidak lagi mengasihi sesamanya. Membunuh pun menganggap itu hal biasa. Sebenarnya apa itu? Karena dosa. Karena dosa. Dan ayatnya yang ke-18, perhatikan. Rasa takut kepada Allah
tidak ada pada orang itu. Rasa takut saja tidak ada. Maka kita perlu melihat Trinitas ini dalam hubungannya dengan penyelamatan manusia. Allah yang adalah kudus adanya, Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita yang berdosa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus, Dia datang ke dalam dunia untuk menginsafkan, mengingatkan bahwa kita ini tidak berguna, kita ini sesat, kita ini, kalau kidung jemaat dikatakan bahwa kita adalah domba binal yang sesat. Domba binal berarti tidak ada yang baik. Jangan sombonglah. Nanti kita akan lihat apa sikap Yohanes ketika dia memperkenalkan Yesus. Kita akan lihat bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, karena hal inilah seperti di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18, maka firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, seharusnya kita binasa. Tidak ada yang selamat, semuanya binasa. Ya, Roma 6 ayat 23. Ini berarti bahwa seharusnya semua manusia binasa, tidak ada yang selamat. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan keadilan. Dia mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menebus kita, membenarkan kita, serta menawarkan keselamatan itu bagi semua manusia. Jadi dia menawarkan keselamatan itu kepada semua manusia. Maka itu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16 ya, di ayat-ayat sebelumnya, itu kita perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Kita bisa langsung menjustifikasi, tapi ada waktunya Tuhan bagi mereka. Berarti setiap kita ada waktunya Tuhan bagi kita. Kapan dia bisa percaya? Ketika Roh Kudus datang dan menjamah dia, menarik dia. Kita bisa percaya bukan karena keinginan kita, karena Allah lah yang menarik kita. Bukan karena inisiatif kita, tapi karena Allah menarik kita supaya akhirnya kita bisa percaya. Jadi apakah kita mau sombongkan itu? Satu halnya iya, kita sombong karena kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi satu sisinya kita tidak bisa menyombongkan itu, tapi kita harus membagikan kebenaran itu supaya orang juga bisa percaya kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, firman Tuhan dengan tegas, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Setiap orang yang tidak bertobat dari dosanya, murka Allah tetap ada di atasnya. Tetapi ketika orang datang kepada Kristus, kepada Yesus, dia pasti melihat hidup, pasti selamat. Tidak ada bilang mudah-mudahan selamat. Tidak ada lagi mudah-mudahan. Semuanya pasti. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mudah-mudahan selamat, tapi karena dia datang dari Allah, dia datang dari surga, dia tahu untuk dia membawa kita kepada di surga nanti. Maka itu kita harus bersyukur pada saat itu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini adalah Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Yang oleh kita diselamatkan. Oleh siapa? Oleh Kristus.
Dia yang datang membenarkan kita, menguduskan kita, membawa kita kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti kita selamat karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23b. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat, kalau kita perhatikan Roma 6 ayat 23, itu dikatakan upah dosa ialah maut. Tapi bagian B selanjutnya itu dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Maka kita harus terima Tuhan. Kita harus dilahirbarukan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ketika percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, apakah saya harus masuk lagi ke dalam perut ibuku? Nah, ketika Yesus berbicara tentang hal-hal surgawi, Nikodemus dia menangkapnya dengan hal-hal duniawi. Padahal ini berkaitan dengan bagaimana dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus menerima. Jangan sampai kita hanya percaya, karena iblis pun percaya. Kita harus beda dengan iblis. Ya, kita harus beda. Apa yang membedakan kita dengan iblis? Iblis percaya Yesus adalah Tuhan. Kita pun percaya Yesus adalah Tuhan. Apa yang membedakan dari situ? Yang membedakan adalah kita menerima Yesus dan tinggal di dalam hati kita. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Tapi iblis, dia hanya percaya tapi tidak menerima. Itu yang membedakan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk kita semua. Kita bisa beribadah kepada Dia, kita bisa memuliakan Dia. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya berkuasa di bumi, tapi Dia berkuasa juga di surga. Dia mampu membawa kita kepada surga. Dan bagian yang ketiga adalah sikap kita. Kalau kita sudah percaya, kalau Dia sudah menyelamatkan kita, apa sikap kita sebagai orang percaya terhadap Allah yang adalah Trinitas itu? Apa sikap kita? Sikap kita yang pertama, saya mencatat di sini, dalam bagian ini kita dapat belajar dari teladan sikap Yohanes ketika mengenal Allah dalam Yesus Kristus dan ketika memberikan kesaksian tentang Yesus. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa Yohanes tidak memperkenalkan dirinya dalam setiap pemberitaannya, tetapi dia memberitakan tentang Yesus. Kalau kita lihat zaman sekarang, orang boleh berkhotbah, tapi yang dia perkenalkan adalah dirinya. Dia tidak lagi memperkenalkan salib itu. Dia tidak menawarkan lagi keselamatan itu. Dia tidak lagi menegur dosa lagi. Karena ketika orang menegur dosa, dianggap bahwa kamu ini sok benar, kamu ini sok suci. Padahal Allah butuh pertobatan kita. Maka itu banyak orang tidak lagi memperkenalkan Kristus yang adalah Juru Selamat. Banyak orang sekarang memperkenalkan dirinya, dia paling hebat. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari Yohanes. Ketika dalam pemberitaannya, dia memberitakan tentang Yesus yang akan datang. Bahkan di ayat-ayat itu kalau kita baca, dia sangat rendah hati. Bahwa sebenarnya kalau dia di hadapan Yesus, dia itu tidak ada apa-apanya. Ya, dia tidak ada apa-apanya. Yohanes mengatakan bahwa dia tidak layak di hadapan Yesus. Yohanes tahu betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-30, sikap Yohanes terhadap Yesus diutarakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Perhatikan ini baik-baik. Di ayat yang ke-30 sebelum ayat 31. Apa yang Yohanes katakan? Ia harus makin besar. Ia itu siapa? Kristus. Dia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Artinya apa? Dia meninggikan Kristus, tapi dia merendahkan dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia seharusnya mati binasa. Tetapi karena Kristus, karena Yesus, dia bisa mendapatkan keselamatan. Kita sering sombong dengan apa yang kita miliki atau yang ada pada kita. Padahal semua yang ada pada kita hanya titipan sementara. Hanya titipan. Terkadang kita merasa kita lebih tahu dari orang lain. Ada yang merasa lebih tahu dari orang lain? Terkadang kita merasa lebih baik dan lebih benar, lebih bisa dari orang lain. Orang lain tidak bisa, orang lain itu tidak benar, orang lain itu tidak tahu apa-apa. Saya bisa, saya tahu, saya lebih benar, saya lebih bisa dari orang lain. Jangan dulu. Saya lebih hebat. Itu bukan sikap Yohanes. Itu bukan sikap orang-orang percaya. Sikap orang percaya dia harus rendah hati, tidak sombong. Karena Alkitab mengatakan orang sombong akan mendapat celaka. Celakalah orang yang congkak hati. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Maukah saudara ditinggikan oleh Allah? Harus mau. Tapi kamu harus rendah hati, tidak sombong, tidak merasa benar, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih bisa dari orang lain. Yang perlu kita tonjolkan adalah diri kita yang rendah hati. Yang perlu kita tonjolkan di dalam dunia ini adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita harus makin mengenal Allah dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap yang kedua yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya terhadap Tuhan, Allah Trinitas yang kita kenal di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita harus mengucap syukur atas kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, dan kita harus terus memuji memuliakan Dia. Kita harus meninggikan Dia, kita harus menghormati Dia. Apakah kita sudah menghormati Dia? Apakah kita sudah meninggikan Dia? Rasa hormat kepada Tuhan pun kadang-kadang tidak ada dalam diri kita. Rasa hormat saja tidak bisa. Ketika orang beribadah, apa yang dia lakukan? Bisa saja main game, bisa saja dia memikirkan yang lain, bisa saja dia membuka yang lain, situs yang lain, bisa saja dia ribut cerita dengan yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh pengkhotbah atau pendeta itu dia tidak mendengarkan apa-apa. Akhirnya apa? Dia tidak tahu tentang kebenaran-kebenaran yang Allah mau nyatakan dalam hidupnya. Maka itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Mari kita memuji memuliakan Dia, meninggikan Dia, menghormati Dia, dan segala penyembahan kita hanya pada Dia atau kepada Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 7 itu berbicara dengan jelas tentang 10 hukum. Ya, jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bawah bumi, di bawah air. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Itu terkait dengan hukum. Artinya kita harus meninggikan Dia. Kita harus meninggikan Allah. Kita harus hanya menyembah kepada Allah. Segala doa kita harus tertuju kepada Allah.
bukan lagi tertuju kepada dunia, bukan tertuju lagi kepada batu, kayu, dan sebagainya. Penyembahan kita hanya kepada Allah. Serahkanlah hidupmu dan masa depanmu bagi Dia, agar dipimpin oleh Dia. Hidup ada di tangan Dia, masa depanmu memang Tuhan sudah menyediakan masa depan bagimu, tapi serahkanlah itu supaya Dia yang memimpin hidupmu. Dan yang paling terakhir, sikap kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dan kita boleh mendapat kepastian keselamatan. Hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu luas. Hidup dalam firman dengan cara apa? Baca Alkitab. Kalau baca buku bisa, masa baca buku Alkitab tidak bisa? Ya kan? Kita harus menerapkan kasih, baik kasih kepada Allah, kasih juga kepada sesama. Itu hukum yang Yesus sudah rangkum dari 10 hukum itu dengan 2 hukum saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Maka itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain kita hidup dalam mengasihi Tuhan, kita juga harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita harus memperkenalkan Kristus, jangan memperkenalkan diri kita. Kalau kita memperkenalkan diri kita, maka teladan Yohanes itu menjadi kita lupa. Mari kita menjadi saksi Kristus dalam tindakan, dalam pikiran, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara dan sudah selesai berbicara. Biarlah apa yang telah hamba-Mu sampaikan, kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dan kami memiliki kepastian keselamatan, dan kami rindukan hidup dalam firman, dan kami terus meninggikan menghormati Engkau di dalam kehidupan kami. Dan lebih dari itu, kami menjadi saksi bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.